1 jam ke depan adalah sesi dari Ibu Christine. Setelah itu setengah jam kemudian kita akan bertanya jawab. Tanya apa saja. Bu Christine ini orangnya ramai banget, lebih ramai dari saya. Oke ya, silahkan Bu Eli, boleh pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang indah pada sore hari ini. Dialah Tuhan, kami anak-anak-Mu, kaum perempuan yang dipersatukan oleh Ibu Ningsih pada sore hari ini Tuhan. Melalui media sosial, kami dari seluruh Indonesia dapat bertemu pada sore hari ini. Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah kami serahkan waktu ini hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Kehadiran kami pada sore hari ini adalah anugerah-Mu. Secara khusus kami mau berdoa untuk Ibu Christine Wibowo yang akan menyampaikan materi bagi kami Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu ini, supaya apapun yang disampaikan adalah menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pengertian bagi kami Tuhan. Secara khusus pada masa pandemi COVID-19 saat ini Tuhan yang melanda dunia. Bapa di surga, kami serahkanlah waktu kami pada sore hari ini. Bila ada teman-teman kami yang belum dapat bergabung, Engkau juga memberkati mereka satu persatu Tuhan. Biarlah pada waktu yang akan datang, kami dapat bergabung bersama-sama. Inilah Tuhan doa kami, biarlah kami dapat sungguh-sungguh mengikuti materi pada sore hari ini. Nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sedikit dulu ya, saya perkenalan sedikit. Bu Christine Wibowo adalah bukan orang asing bagi kita, bagi Women Movement. Saya bertemu beliau sejak tahun 2016. Karena yaitu Budia, teman staf putrinya. Dan saya merasa bahwa saya tuh seperti si tipikal, ternyata tidak. Saya orangnya sanguin kolerik, ternyata beliau tuh pragmatis banget. Dan kami bersemangat bersama-sama untuk saling membackup. Ya, pernah ya tahun 2019 beliau menjadi pembicara di Women Conference kita di Lembang. Ya, itulah bisa berjalan-jalan di Lembang, menikmati bersamaan. Dan hari ini kita bisa bertemu, pandemi yang mempertemukan kita ya, tidak harus di dalam satu tempat, tetapi media virtual ini mempertemukan kita. Apa yang menjadi pengalaman beliau nanti akan disampaikan banyak. Seorang istri, seorang ibu dari 3 putri yang cantik-cantik ya, dan sudah mulai mengikuti jejak mamanya untuk menjadi seorang penceramah juga tuh ya, putrinya ya. Hari ini kita akan sedikit membahas tentang yang barusan kita nyanyikan ya. Kita harus tenang walaupun badai begitu ya. Baik, silakan minta tolong untuk di-share PPT-nya. Nah, ini nanti yang saya sampaikan tidak begitu banyak, Ibu-Ibu, tapi nanti Ibu-Ibu saya bisa melihat chat-nya ini. Silakan nanti Ibu-Ibu untuk chat ketika saya menjelaskan, Ibu-Ibu bisa langsung memberikan komentar, pertanyaan, atau sharing. Nanti akan saya bacakan. Nah, cuma nanti kalau ada yang kelewat, tidak usah berkecil hati, Ibu-Ibu, nanti di bagian akhir ada, nanti saya baca kembali atau dibantu dengan Bu Ningsih dan teman-teman gitu ya. Baik, ini saya Ibu-Ibu, saya perkenalan saya, tadi Bu Ningsih sudah mengenalkan saya dengan cukup lengkap, saya kira nggak perlu berpanjang-panjang. Jadi saya dosen Fakultas Psikologi Unika. Dah intinya itu sih, gitu ya. Ya silahkan bisa di next. Ya, berikutnya sepertinya masih perkenalan ya. Ya, minta tolong di next bisa Bu, atau siapa ini? Iya, ini karena masa digital ya ibu-ibu kalau sempat dan bisa dan tidak repot bisa di-scan ibu-ibu kode ini, nanti bisa langsung bertemu dengan saya di alam yang lain gitu ya. Bisa langsung di-scan ya ibu-ibu ya. Oke, baik, nanti akan saya ulang kalau yang belum sempat scan. Ya, kita langsung ke materi, next. Samuel mungkin yang bantu ya, betul ya Sam? Iya, Samuel ya. Kita tetap tenang walau di tengah badai, sesuai dengan lagunya. Bu Ningsih sudah memilihkan ayat yang cukup bagus. Nah, saya tidak akan ubah ayatnya ini. Mari next, Sami ketoknya ya. Matius 14 ayat 26 sampai 27, saya kira semua ibu-ibu sudah hafal ayatnya ya. Ketika murid-muridnya melihat Tuhan berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Nah, lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Wah, ini menarik sekali ya. Ibu-ibu pasti sudah hafal latar belakang kisah ini.
Jadi saking paniknya di tengah badai, Tuhan aja dianggap hantu. Kebalikan aja ya, Tuhan hantu gitu ya. Jadi saking takutnya kadang-kadang kita ada berita yang baik, berita apapun juga tetap panik begitu. Nah, bagaimana menghadapi ini? Badai itu apa sih? Ya, next, silakan. Ini kita mau bahas tentang apa itu badai. Ya, silakan, next. Ya, ini Ibu-Ibu. Badai itu apa sih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa badai itu angin yang membawa keadaan jadi buruk. Nah, seperti kondisi kita sekarang ini, ada sesuatu yang membawa keadaan jadi buruk. Nah, keadaan yang jadi buruk ini biasanya kemudian menekan kehidupan kita, jadinya stres. Wah, ini akhir-akhir ini kita sering sekali mendengar kata stres semakin populer. Sudah populer, makin populer lagi ya Ibu-Ibu ya. Nah, kita mau lihat apa itu stres. Perlu tidak kita stres? Nah, ini Ibu-Ibu. Nanti ini saya maaf tidak bisa melihat keseluruhan karena ada slide. Tapi apakah Bu Nona Loli, apa kabar Bu Lydia yang tadi suaranya bagus banget, ini bukan stres ya kalau Bu Lydia ya. Dan ibu-ibu yang lain, saya belum bisa membaca semua nama, nanti saya sebut loh ibu-ibu, siap-siap loh ya, biar stres. Apakah pernah mengatakan aku tuh lagi stres? Ya ini ya, ini dari anak playgroup sampai usia lansia populer dengan istilah stres. Sebenarnya gini ibu-ibu, ketika kita mendapati badai yang membuat keadaan jadi berubah dan menjadi buruk, ada dua tipe stres. Ada dua. Yang satu eustress. Nah, apa itu eustress? Keadaan yang kita menekan kita, tetapi membuat kita tuh melampaui batas. Jadi misalnya anak-anak kita nih Bu, kalau liburan nggak stres, tapi begitu dengar besok ada ulangan, besok ada ujian, langsung stres mereka. Tapi stresnya itu membuat mereka melampaui batas, yaitu, waduh, besok ulangan, aku harus belajar. Maka kemudian dia belajar dan melampaui batas mereka sehingga mereka lulus. Itu namanya eustress atau stres positif. Stres yang positif, itu harus ada ibu-ibu. Kita sebagai perempuan, sebagai istri, harus punya yang namanya eustress setiap hari. Setiap hari harus ada apa ya? Saya harus ngapain ya? Nah, hari ini juga. Saya sudah masuk, join ke Zoom-nya Bu Ningsih ini, tiba-tiba listrik padam. Nggak tahu loh itu. Kenapa ya? Itu eustress itu. Jadi saya bikin, waduh, ini gimana nih? Jadi kemudian saya barusan beberapa menit sebelum ini saya langsung ribut sama anak saya. Gimana kalau menggunakan handphone? Kita di depan rumah, di luar rumah, karena wifi mati semua di rumah tadi barusan ya. Nah itu eustress membuat kita jadi kepikiran. Apa saya perlu ya seminar di halaman rumah supaya sinyalnya kenceng dan seterusnya? Itu eustress dan itu perlu. Nah, yang kedua adalah distress. Nah, ini stres yang nggak benar, Ibu-Ibu. Karena membuat kita mengalami gangguan, panik, kualitas hidupnya turun, hobi kita hilang semua, begitu. Nanti saya mau nanya ke Ibu-Ibu, hobinya apa? Nanti ya. Jadi, kalau eustress, kita harus punya. Karena punya target-target dalam kehidupan, ya. Tapi kalau distress, jangan. Karena distress itu stres yang negatif. Nah, bagaimana ibu-ibu di masa COVID ini? Kita lihat next berikutnya, Sam. Iya, semoga saya nggak salah sebut ya, Sam. Benar-benar Semi toh. Ya, ini ibu-ibu di COVID, sepertinya ibu-ibu sering baca ini. Tapi sekali lagi kita belajar bersama ya. Mari kita lihat. Ini siapakah aku di era COVID? Ini yang pink itu daerah aman kita dulu sebelum adanya COVID itu loh ibu-ibu. Ya. Sebelum... Gimana ibu? Oh, ada suara ya. Sebelum ada COVID, kita ada di daerah pink. Ya, kita di daerah pink. Terus kemudian ada COVID, terus kita masuk ke zona ketakutan. Ke daerah ketakutan. Moga-moga ibu-ibu bisa mengikuti slide saya ya. Apa itu ketakutan? Panik gitu. Seperti murid-murid Tuhan Yesus tadi. Tuhan Yesusnya ada kok kita bilang, hantu. Ya, karena saking takutnya, apa yang terjadi? Ini mungkin yang ibu-ibu lakukan atau saya lakukan. Saya lakukan banget nih. Beli stok masker. Wah ya, takut. Hand sanitizer beli berliter-liter, mumpung ada. Wah, ini masuk ke zona ketakutan. Wajar, manusiawi. Ya. Terus langsung share apapun tentang COVID.
Nah, ini zona ketakutan. Nah, sekarang kita sudah berapa bulan kena COVID? Maksudnya ada masa COVID. Mestinya kita sudah sampai ke zona yang berikutnya, Ibu-ibu. Nah, zona yang berikutnya yaitu zona belajar. Jadi, zona ketakutan ini minimal harusnya, maksimal maksud saya, harusnya hanya seminggu aja. Nah, yang takut, bingung, maskeran, beli di semua tempat gitu-gitu, itu seminggu aja. Habis itu zona belajar. Apa itu daerah belajar? Sudah mulai belajar. Oh, gini toh caranya online. Begini toh ngajarin anak-anak repotnya online tuh gini toh. Itu sudah zona belajar, Ibu-ibu. Terus, oh aduh, aku usaha catering. Lah, kalau begini, anak sekolah libur semua, gimana dong usahaku kan sepi. Nah, kemudian di zona belajar ini kita belajar. Oh, ternyata bisa kok catering lewat Instagram. Nah, saya mau cek Ibu-ibu. Adakah ibu-ibu di sini yang memiliki Instagram untuk berbisnis? Boleh chat saya supaya saya paham bahwa ada yang mendengarkan saya. Kalau nggak pusing ini Ibu, saya ngomong lewat monitor begini nggak bisa melihat wajah ibu-ibu tuh sedih saya ya. Jadi boleh chat langsung, ibu-ibu bisa chat. Apakah memiliki Instagram? Siapa yang memiliki Instagram? Wah, saya gitu misalnya ya. Saya. Ibu Nona saya. punya? Oh punya ya. Yang tidak, Saya punya. mic-nya tidak, iya. Bu Rumantina, apakah punya Instagram? Bu Dina? Wow, punya semua, saya punya. Wah, lah keren itu. Keren Saya banget. punya. Iya, punya. Oh, Galaxy A7 punya. Ya. Mami Wei, Marni Wei, sorry ya kalau saya salah baca ya. Saya punya. Bu Rina Erik punya, Bu Dina punya. Wah, keren. Bu Veronica Mayangsari apakah punya? Enggak punya kayaknya nih. Oh, punya banget ya. Followernya banyak ini Bu Vera ya. Samuel Putra. Oh, mana ini? Sudah ya, punya semua ya. Oh, galeri view. Nanti saya kalau mencet salah, saya malah bubar kabeh, saya takut, Sam. Diminta oleh Semi, saya buka galeri view, nanti hilang kabeh malah sebentar, Sam ya. Punya, ya Ibu Indiana, ya Ibu Nancy punya. Ya, jadi waktu zona belajar ini, Ibu Astuti juga punya, di zona belajar ini kita sudah mulai mencoba, Bu. Wah, lah, nek modeling ini, wah, nek Semarang bilang, kalau modelnya begini, saya harus membuat bisnis catering saya di Instagramable gitu. Itu di zona belajar. Jadi sudah nggak ada keluhan itu ibu-ibu. Habis zona belajar, banyak ya yang tadinya seperti saya kuliah ibu-ibu, saya kuliah ketemu mahasiswa itu senang banget, nggak capek karena dapat energi dari mereka. Tetapi karena online, bagaimana ibu-ibu? Mau tidak mau saya harus belajar bagaimana supaya kuliah bisa online. Akibatnya apa? Mumet toh Bu. Tapi zona belajar. Akhirnya sekarang saya sudah terbiasa ngomong dengan monitor. Malah ada mahasiswa saya yang mendoakan saya apa ibu-ibu? Supaya Bu Ekstin saya nih jadi YouTuber. Artinya apa ibu-ibu? Ngarang sih mereka, gombal sih. Tetapi ini loh, ada zona bertumbuh. Bahwa setelah kita belajar, maka kita memiliki keterampilan baru yang sebelum COVID kita nggak punya. Jadi banyak teman-teman saya yang pintar masak ibu-ibu. Saya nggak bisa, teman-teman saya bisa masak. Dulunya ya masak gitu-gitu aja catering. Sekarang dia bisa memotret masakan itu, dimasukkan ke dalam Instagram, dan laris manis kroketnya. Oh, ibu-ibu banyak kan yang begitu? Ini tidak terpikir, keterampilan kita yang baru ini tidak terpikir kalau nggak ada COVID. Nah ini lihat, kita bisa melihat Tuhan dalam kepanikan kita. Itu maksudnya ya. Full screen. Nanti Sam. Ya, berikutnya Sam. Berikutnya ini jadi sebentar sebelum masih slide ini. Jadi kita bisa di daerah ketakutan menuju ke daerah belajar zone-zone ini Bapak Ibu, itu berapa lama? Tergantung dari kita Bu. Ada yang lama banget. Masih sudah 2 bulan kayak gini, masih berada di zona ketakutan. Tapi ada yang sudah baru seminggu COVID Maret kemarin itu, dia sudah sampai ke zona bertumbuh sehingga memiliki keterampilan baru. Oh, kalau ngajarin anak, caranya begini online. Nggak stres gitu. Stresnya eustress, membuat kita bertumbuh. Jadi kapan kita maju ke daerah-daerah yang berikutnya, itu tergantung dari kita. Harusnya cepat, nggak boleh lama-lama. Yang bikin stres, di-stres, itu kalau kita
menetap di zona ketakutan. Ya, silakan Sam dulu, nanti Sam. Ya, begitu ya. Lanjut. Nah, supaya cepat apa Ibu-ibu? Kita melihat di sini, ini rumus Ibu-ibu. Rumus bahagia. Supaya di tengah badai, kita tetap terbang tinggi bagai Raja Wali, itu namanya bahagia. Bahagia itu rumusnya apa Ibu-ibu? B, bahagia, sama dengan keturunan ditambah situasi saat itu, ditambah aktivitas. Jadi ibu-ibu keturunan nih, kita bisa mudah bahagia, kenapa? Karena orang tua kita bahagia. Nah, jadi kalau ibu-ibu kepengen anak cucu ponakan kita itu bahagia, ibu-ibu harus bahagia dulu. Kalau ibu-ibunya nggak bahagia, jangan ngimpi anaknya bahagia. Nah, jadi ibu harus bahagia ya. Nah, tetapi sekarang kita nih, kita juga bisa bahagia karena keturunan. Nah, padahal keturunan kita dulu orang tua kita nggak bahagia. Udah abaikan aja, Bu. Santai aja, mah. Kita langsung maju ke yang plus kedua. Keturunan oke, keturunan kita nggak bisa ubah. Situasi mungkin sulit juga untuk diubah untuk bahagia, karena bahagia masih terpengaruh hal lain. Masa COVID begini, dengan suami lu lagi, bosen gitu ya Bu ya. Ngurusin anak di rumah terus, bosen, situasi memang sangat tidak membahagiakan. Maka yang di rumus ini paling bisa kita ubah yang mana Ibu-ibu? Bahagia sama dengan keturunan plus situasi. Keturunan plus situasi agak sulit kita ubah. Karena kondisi ya. Yang terakhir aktivitas. Menurut Ibu-ibu, yang paling bisa diubah dari rumus ini KSA, yang mana Ibu-ibu? Aha, yang mana Samuel? Itu A. Ada jawaban A, tapi nggak ada ini ya. Boleh dicat saya, Bu? Yang mana yang bisa kita ubah hari ini untuk kita bahagia? Bu Jenny? Bu Tabita? Aktivitas. Aktivitas, betul. Bu Nunu? Yang mana Bu Nunu? Aktivitas. Jenny, aktivitas. Jadi kita nggak bisa bilang, piye, sorry, kok pakai bahasa Jawa ya, sorry. Bu Imelda, betul. Livingstone ya. Jadi, tidak bisa kita bilang, lah gimana? Saya suruh bahagia dalam kondisi begini. Wong orang tua saya itu ya nggak bahagia. Gimana saya bisa bahagia karena situasinya begini? Nah, tapi ada yang lain yang bisa kita lakukan, yaitu aktivitas Bu Rini, betul. Bu Syuli, Bu Lina, Bu Kristi, Bu Imelda, betul. Aktivitas yang harus kita ubah. Jadi supaya kita zonanya cepat berjalan, langsung ke zona bertumbuh, aktivitas kita ini yang harus perbaiki. Betul, Bu Nona Loli, Bu Rumantina. Yang dapat diubah ialah A, aktivitas. Betul. Jadi mari kita ubah aktivitasnya. Yang seperti apa aktivitasnya? Saya pernah ngomong ini di Women Move On kali ini, kalau nggak salah ya. Saya ulang ya. Aktivitas seperti apa? Next, Sam. Boleh, ini ya. Yang seperti apa? Lah ini, saya pernah cerita loh ini. Ibu ingat nggak ini saya ngomong ini saya? Ada di dalam dunia ini, ada aktivitas penting dan tidak penting. Penting itu artinya terkait dengan masa depan Ibu-ibu. Terkait dengan masa depan. Terus yang di bawahnya itu, yang ke bawah, ada masalah yang genting dan tidak genting. Genting itu darurat, harus sekarang dilakukan. Kalau enggak berabe nih gitu ya. Jadi ada penting, tidak penting, ada genting, tidak genting. Nah, kita mau lihat aktivitasnya harusnya kita apa? Yang penting dan genting terkait dengan masa depan, tapi juga harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan repot nih gitu. Contohnya rapat online. Itu kan penting dan genting. Nemenin anak belajar. Itu penting loh itu, tentang masa depan loh itu. Dan harus dilakukan. Genting ya. Ngurus rumah tangga, penting dan genting. Ibu-ibu semoga bisa ngikutin yang saya sampaikan. Kita ke kotak yang berikutnya. Yang tidak penting, tapi genting. Nggak ada kaitannya dengan masa depan, tapi kayaknya harus kita baca, harus kita lihat, harus kita lakukan. Apa Ibu-ibu? Baca berita corona. Itu tak penting, Bu. Karena sudah ada, ya bolehlah kita baca, maksudnya oke lah. Tapi tidak sangat terkait dengan masa depan. Itu masalah genting. Kita perlu tahu. Tapi kita nggak fokus di situ karena itu nggak ada kaitannya dengan masa depan. Kecuali kita presiden atau kita dokter yang bisa menemukan obat-obat untuk corona ya. Nah, baik. Berikutnya, turun ke bawah. Masalah yang tidak penting, belum Sam. Maksudnya di kotak berikutnya Sam, maksudnya masih.
Masalahnya yang tidak penting, tapi tidak genting. Sudah tidak penting, tidak genting. Nggak ada kaitannya dengan masa depan, dan nggak genting-genting amat. Apa ini Ibu-Ibu contohnya? Saya minta tolong di chat. Tidak penting, tidak genting. Apa Bu? Apa Bu? Wah, ini banyak yang ketik nih ya. Tidak penting, tidak genting. Apa Bu? Contohnya yang saya tulis itu. Baca WA yang tidak tentang gosip. Betul. Bu siapa Bu? Suaranya Bu? Bu Nona. Baca WA. Ini sebetulnya saya cek. Ikutin nggak? Oh iya, WA. Ngerumpi di WA grup. Asik itu ya Bu Kristi ya. Baca WA grup. Wah, itu hobi saya gitu ya. Nggak penting, nggak genting. Itu baca WA grup. Nah, kalau kita fokusnya di yang tadi, semua harus dilakukan Ibu-Ibu. 3 kotak tadi itu harus dilakukan. Cuma kalau kita fokus banget di bagian 3 kotak itu kita stres aktivitasnya. Kita mau lihat, ya betul Bu Lina, WA grup ya. Ini, kotak terakhir yang belum saya bahas, yang penting. Jadi terkait dengan masa depan, walaupun tidak genting. Nggak darurat sih, wong saya nggak melakukan juga nggak apa-apa, nggak mati, gitu ya. Tapi ini penting, contohnya apa Ibu-Ibu? Meniti karir di masa depan. Ibu-ibu walaupun perempuan, walaupun di masa COVID, ayo mikir, kemari, saya tuh ngapain ya biar berprestasi. Syukur-syukur menghasilkan uang. Tidak menghasilkan uang, tetapi saya karirnya apa ini? Membuat saya itu berprestasi di depan suami. Nah, itu penting, tapi nggak genting. Ibu-ibu, mengikuti seminar online hari ini di Women Gathering ini, Ibu-ibu, itu masuk yang mana Ibu-Ibu? Nah, ngikutin acara ini, acaranya Bu Ningsih yaitu Women Gathering ini, menurut Ibu-Ibu yang mana Bu? Penting tidak genting, penting genting, tidak penting tidak penting, yang mana Ibu? Boleh silahkan dijawab lagi. Mengikuti acara Women ini, penting Bu Ana. Penting tapi? Iya betul. Wah, keren. Sam, belum loh Sam. Semi sampai semangat banget ya, Sam. Penting, walaupun tidak genting. Tidak genting. Iya, betul. Penting, tapi walaupun tidak genting. Investasi, belajar hal baru, jaga kesehatan olahraga, melakukan hobi. Hobi penting loh Ibu-Ibu. Hobi itu penting walaupun tidak genting. Nah, Ibu-Ibu, supaya kita bahagia, kita fokusnya harus di kotak yang penting walaupun tidak genting. Nah, kita mau introspeksi Ibu-Ibu. Semua kotak harus dilakukan. Karena baca WA grup tentang gosip itu menghibur. Perlu loh Bu, perlu ya. Apalagi gosip-gosip selebritis gitu-gitu ya, menyenangkan ya, seru. Gosip drama Korea seperti saya. Apakah ada yang suka nonton drama? Ya Ibu Evi betul, Ibu Eli Silitonga betul, penting tapi tidak genting ya. Boleh kita hiburan seperti itu sing rak mutu yang tidak bermutu itu oke. Masuk tidak penting tidak genting itu perlu dilakukan. Semua perlu, rapat online semua perlu. Tapi fokusnya supaya kita tenang di tengah badai, kita lebih fokus kepada yang penting walaupun tidak genting. Jadi mengikuti acara ini, ibu-ibu berarti sudah jos, mantep banget. Yaitu sudah menyediakan waktu untuk melakukan yang penting walaupun nggak genting. Wong nggak ikut ya nggak apa-apa, ya kan Bu? Nggak genting kok. Nggak darurat kok, gitu ya. Tapi kalau kita bisa fokus di yang penting dan tidak genting, itu keren, itu hebat, ya. Jadi silakan ibu-ibu belajar hal baru supaya nanti di masa COVID ini selesai kita punya keahlian baru. Next Sam, ini tadi ada yang jaga kesehatan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itu lagu apa ya ibu-ibu? Jadi kita perlu aktivitasnya tadi itu menjaga kesehatan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itu ada di lagu apa Ibu-Ibu? Iya. Indonesia tanah airku. Masih kurang cepat, Jas. Sedikit Indonesia lagi, Bu. Raya. Iya, betul. Indonesia Raya. Siapa yang nyebut? Ya nih, yang jawab siapa ya? Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia Raya, betul.
Bu Kristi Sondah tadi mengatakan nggak ikut acaranya Bu Ningsih juga nggak ada yang hukum. Ya mau nggak genting kok ya. Indonesia Raya. Wah, semoga acara Women Gathering ini menjadi trending topik karena semua menyebutkan negara kita. Indonesia Raya, Indonesia Raya, Indonesia Raya, Indonesia Raya di chattingannya ya. Betul. Jadi di dalam lagu kita pun bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ikut seminar, oke. Seminar online, oke. Jangan lupa olahraga, apapun yang Ibu sukai. Ini termasuk dalam aktivitas yang penting. Walaupun nggak genting, mau nggak olahraga ya rapopo, nggak olahraga juga tidak apa-apa. Ini penting. Jadi aktivitas itu harus dilakukan. Nah, next Sam, silahkan. Apalagi yang penting? Walaupun tidak genting tadi, hobi. Nah ini dia, hobi kita harus lakukan walaupun di tengah badai. Sering sekali orang-orang ibu-ibu terutama saya tanya hobinya apa itu bingung. Iya, saya mau ngetes ibu-ibu. Dalam hitungan kelima, ibu-ibu harus ngechat saya. Hobinya apa? Siap? 1. Hobinya apa ibu-ibu? Ayo tulis. 1, 2, 3, masak, membaca, berkebun, 4, 5, ya, close. Ya, aduh. Wah, cepet banget nih ya. Bu Nona menyanyi, masak, keren sekali ibu-ibu. Nyanyi, masak, baca, menanam, masak, membaca, berkebun. Oh, Indonesia Raya, sebentar. Oh ya, masak, keren. Nah, bagi Ibu Indri, Romantina, Bu Marni, Bu Mariana, Bu Nona, keren ya. Atau ada yang belum saya sebut, nah ini saya harus Bu Nancy, Bu Lina masak juga, Bu Syuli ya, menanam bunga, Bu Eli, Bu Kristi, Bu Imelda, Bu Tabita, Bu Raminta nyanyi, Bu Ramin Romantina nyanyi, iya. Bu Ana naik sepeda, oke. Bu Ana pun kayaknya saya kenal ya, masak berkebun, masak cuci baju, wah itu cocok banget sama saya Bu Nona Loli karena saya memales ini ya untuk beberes rumah, masak ngomong cucu maksudnya ya, karena masak cucu, masak ya, cuci atau cuci piring atau cucu ya. Intinya semua harus punya hobi. Kalau sampai tadi ada di antara kita, saya hitung 5 hitungan, hobinya apa? Terus pakai mikir gini Bu, aduh, apa ya hobiku ya? Apa ya hobi saya? Kayaknya sejak saya menjadi istri, jadi ibu, apalagi sejak COVID, saya sudah nggak punya hobi. Waspadalah ibu-ibu. Warning ini, hati-hati. Karena, Bu Yan Leli, ada apa Bu? Ya, karena hobi itu seperti charge di handphone kita. Kalau handphone nggak pernah di-charge, mati psikisnya. Jadi, aktivitasnya ibu-ibu, contohnya tadi, untuk bahagia, aktivitas harus punya hobi, harus punya kegiatan yang bisa menunjukkan prestasi, dan bangun jiwa, bangun badan. Iya, Bu Kristi Sondah mengatakan bahaya kalau nggak punya hobi. Betul, hobi itu bisa bermutu seperti ibu-ibu, mencuci baju, bekerja, masak, lakukan waktu masa COVID. Lah, COVID saya nggak bisa kemana-mana. Coba cari akal caranya seperti apa, pakai online. Masakan-masakan ibu difoto, ibu nyanyi, direkam, masukkan Instagram. Jangan-jangan ini satu keahlian yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Setelah masa COVID selesai, ibu-ibu bisa masuk ke dalam dapur rekaman ya. Nah, kita mikir, iya ya, coba kalau nggak ada COVID, mungkin saya tidak bisa menggali kemampuan saya yang lain-lain. Nggak ada ya. Manfaatkan itu ya. Baik, itu jadi ada keahlian baru setelah COVID ini. Begitu, baik. Ya, selanjutnya Sam, selain hobi, beraktivitas, ini ibu-ibu, tetaplah terhubung, negosiasi. Jadi, contohnya menggunakan, tadi Bu Ningsih tadi cerita ternyata pernah menggunakan Zoom, Google Meet, atau apapun, silahkan tetap terhubung. Jaga jarak fisik, tetapi secara psikis, tidak perlu harus banyak berjarak. Masih tetap kontak dengan semua teknologi ibu-ibu, walaupun bukan generasi yang baru ini, generasi internet, mungkin ibu-ibu ada yang sama dengan saya, generasi X, atau justru generasi sebelumnya, ayo manfaatkan teknologi. Jangan benci dengan teknologi. Teknologi itu kita gunakan benar-benar supaya kita makin eustress. Tentu stres, nggak bisa WA, nggak bisa Instagram, tanya kepada anak cucu, supaya kita bisa memanfaatkan teknologi ini, supaya kita bisa terbang tinggi di tengah badai. Nah, siapkan tanya jawab ibu-ibu, hampir selesai. Next, Sam. Ya. Jadi, setelah
semua persoalan ini ibu-ibu lalui, mumpung masih di rumah aja nih Bu. Ada yang sebagian sudah bekerja tapi mungkin tidak full, atau paling tidak waktunya masih cukup. Dicatat Bu, dicatat. Apanya? Pernah punya masalah apa? Situasinya bagaimana? Cara ngatasinya apa? Dicatat. Ini gambarnya laki-laki ya Bu, biar kita rotok padang ini karena ibu-ibu semua ya, biar rotok ngeh gitu ya. Jadi masalahnya apa, situasinya apa, cara ngatasinya apa, dan berhasil ibu-ibu. Catering mandek karena COVID, terus dijajakan lewat online. Ternyata banyak yang pesen lewat online dengan delivery atau apapun begitu ya. Ditulis itu Bu, ditulis dalam handphone boleh, di buku boleh, yang penting ditulis dalam hati. Supaya ini menjadi kenangan buat kita. Aku pernah berhasil. Nah ibu-ibu, COVID memang belum ada obatnya. Tetapi banyak dokter yang mengatakan, COVID ini bisa disembuhkan dari mana obatnya ibu-ibu? Dari orang luar yang sehat atau dari mana ibu-ibu? Pernah dengar berita ini? COVID itu bisa disembuhkan kalau kita mengambil darah atau plasma darah dari siapa ibu-ibu? Nah, boleh chat saya deh. Dari siapa? Dari yang sakit. Betul Bu Evi, dari Batu Raja, apa kabar ya? Dari yang sakit. Artinya apa? Kita bisa melampaui badai ini, bisa melewati badai ini, bukan karena kita tidak pernah mengalami kesulitan di masa COVID. Justru setelah kita mengalami masa COVID, kita menjadi kebal karena ngerti. Oh, masalah begini, cara mengatasinya begini. Gitu ibu-ibu ya. Jadi bukan dari yang lain, tapi dari yang penderita ini justru. Betul, Bu Evi dan Bu Kristi, keren ya. Lanjut, Sam. Ya, jadi Bu, dari plasma yang sudah sakit. Nah ini loh Ibu, saya sering juga pernah nyampaikan gambar ini kalau nggak salah ya di ibu-ibu ya. Ini gambar jelek banget, horor. Kita mau lihat titik hidungnya ini loh ibu-ibu. Ibu-ibu melihat titik hidung, ada titiknya. Oke ya, dilihat jangan kedip 10 hitungan. Nanti pada saat saya bilang 10, slide diganti ya Sam. Ya, siap. Siap ibu-ibu. Kita lihat, kita pantengin ini monitornya yang bagian hidung. 1, 2, 3. Jangan kedip 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kedip-kedip jelek. Iya. Ada siapa di situ Bu Lydia? Bu Lydia melihat ada Bu Ekstin. Betul, ayo jangan. Ada siapa Bu Ibu? Artis drakor. Kalau drakor langsung aja jawab ya Bu. Oh, Bu Rumantina belum nemu ya Sam? Coba Sam, ulangi lagi Kak Semi. Kan gambarnya yang tadi. Nah, ini loh yang jangan lihat saya Bu. Lihatnya ini loh, titik hidung. Ya, cewek cantik. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jelek, 10, jelas. Kedip. Nah, ada Bu Ekstin. Ya, cantik sekali kan? Oh, Bu Rumantina malah bilang ada C. Oh, wek, cantik. Nulisnya pakai spasi ya, Bu. Ya, ada C, wek, cantik. Iya kan? Padahal nggak ada kan? Dan tadi gambarnya horor. Tapi kalau kita fokus pada kegiatan kita, fokus pada kelebihan kita, fokus pada kemampuan kita, sehingga kita masuk ke daerah yang bertumbuh, maka kita akan melihat keindahan. Sekali lagi, Ibu. Satu lagi. Jelek. Next, Sam. Next. Ada gambar pelangi, ada titik bolong di sana hitam. Ibu-ibu lihat, di antara biru dan gambar warna apa pink itu, ada hitamnya. Kita lihat ya ibu-ibu ya. Bukan sulap, bukan sihir, 10 hitungan. Habis itu ganti slide. 1, jangan kedip. 2, 3, 4. Bu Nona jangan kedip. 4, 5. Bu Tabita jangan kedip. 5, 6. Bu Jenny siap, fokus. 7, 8, 9, 10. Kedip-kedip jelas. Ada apa Bu? Ya, Bu Ningsih nemu Bu Ningsih. Ya, yang lain nemu apa ini? Pelangi. Padahal ada nggak pelanginya? Tidak ada. Apa? Pelangi. Nggak ada atau pelanginya? Wong Semi ya nggak main dukun kok ya Sam. Wong putih kok itu ya toh. Pelangi, pelangi betul Mariana Wan cantik pelangi ya. Kenapa? Nah, kita bisa melihat pelangi kenapa, Ibu-ibu? Kalau ada hujan dan ada matahari. Caranya gini Ibu-ibu untuk melihat pelangi. Nggak bisa dong. Seperti lagu itu kan dipersingkat ya Ibu-ibu. Habis hujan tampak pelangi gitu lagunya. Nggak segampang itu. Habis hujan terus
mak mendadak, mak bedunduk kita keluar kamar lihat pelangi, nggak bisa loh Bu, harus ada usaha loh. Usahanya gimana? Ada hujan, ada matahari. Kita berdiri di depan matahari, kita berdiri bersama matahari mendukung kita, terus kita menatap ke depan, menatap ke hujannya. Itu pelangi nampak. Tapi nggak bisa terus, kata orang Kristen nyanyi habis hujan tampak pelangi, dio pelangi ini padahal ini habis hujan, nggak bisa begitu ibu-ibu. Hujannya ada, mataharinya ada, dan kita berdiri bersama matahari. Terus menatap hujannya, maka muncul pelangi. Artinya apa? Kalau kita berjalan bersama Tuhan, apapun di depan kita, maka indah seperti pelangi. Seperti yang kita saksikan hari ini. Walaupun tidak kelihatan pelanginya, tapi kita fokus bersama Tuhan. Maka kita melihat apapun badai hari ini, nanti akan muncul pelangi. Nah, demikian ibu-ibu penjelasan singkat saya. Semoga tidak memakan waktu. Jadi harus ada pelangi setelah COVID ini selesai. Itu percaya ibu-ibu. Asal ibu-ibu aktivitasnya harus bagus. Penting walaupun tidak genting. Ya, kira-kira seperti itu. Begitu kira-kira Bu Lydia dan Bu Ningsih. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Fokus kepada tujuan, betul. Amin, ya. Ya, silahkan. Oke ya, kawan-kawan, ibu-ibu, luar biasa ya, Bu Christine sudah memberikan pada kita yang simple tapi segar dan mengingatkan hal yang praktis ya, pada kita semua untuk kita tetap eustress itu adalah penting bagi kita, tetapi jangan sampai kita dikuasai oleh distres. Saya tidak usah mengulang, tetapi satu kata penting yang Bu Christine tadi ingatkan pada kita, kalau kita mau bahagia, maka kita harus memberikan sebuah pilihan ya. Kita latar belakang nggak bisa pilih, mau lahir jadi kita mau lahir kulit hitam, kulit putih, mata sipit, mata belok, rambut keriting, rambut lurus, miskin, kaya, di kota, di desa, kita nggak bisa pilih. Ya, situasi kita juga nggak bisa pilih karena itu di luar jangkauan kita. Yang bisa kita pilih adalah aktivitas kita untuk kita membuat sebuah pilihan yang membuat kita bahagia ya. Oke, saya juga tidak akan berpanjang lagi.